Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM B1B1222230 dari Program Studi Ilmu Manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pengembangan karir. Pelaksana perencana karir membutuhkan kemajuan. Pengembangan karir adalah upaya untuk mencapai pengaturan karir seumur hidup. Pelatihan ini mungkin dilakukan oleh divisi karir pada organisasi. Dalam hal ini, kita akan berbicara tentang strategi yang dapat digunakan pekerja dalam peningkatan karir dan kemudian merinci pekerjaan divisi staf dalam penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 materi pokok. Yang pertama itu pengertian pengembangan sebuah karir, yang kedua itu tujuan pengembangan karir, yang ketiga itu faktor pengembangan karir, yang keempat bentuk pengembangan karir, dan yang kelima tahapan-tahapan pengembangan karir. Langsung saja yang pertama itu pengertian pengembangan sebuah karir. Pengembangan adalah pribadi, individu, atau kelompok untuk mencapai suatu rencana karir sesuai dengan jenjang dalam sebuah organisasi. Karir adalah perkembangan dan kemajuan seseorang dalam pekerjaan. Jadi, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir adalah suatu upaya yang harus kita lakukan untuk mencapai rencana karir yang telah dibuat sehingga membawa hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, pengertian pengembangan karir menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sinambela tahun 2016. Menurut Sinambela, pengembangan karir adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir pegawainya yang disebut sebagai manajer karir yang antara lain merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi karir. Kemudian yang kedua menurut Komang tahun 2012. Menurut Komang, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir. Kemudian tujuan pengembangan karir. Nah, tujuan pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa datang. Karena itu, usaha pengembangan karir yang dirancang secara baik akan dapat membantu karyawan dalam menentukan karir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, faktor-faktor pengembangan karir. Faktor-faktor pengembangan karir terbagi menjadi 3. Yang pertama itu prestasi kerja yang memuaskan. Yang kedua itu pengenalan oleh pihak lain. Yang ketiga itu kesetiaan pada organisasi. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk pengembangan karir. Bentuk-bentuk pengembangan karir terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan pegawai sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu promosi. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga itu mutasi. Mutasi adalah bagian dari kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam sebuah organisasi. Kemudian tahapan-tahapan pengembangan karir. Nah, tahapan pengembangan karir terbagi menjadi 5. Yang pertama itu growth, yaitu tahap pengembangan yang dimulai dari saat kita lahir sampai umur kurang lebih 15 tahun. Kemudian kedua itu exploration. Tahap eksplorasi dimulai dari umur 15 sampai 24 tahun, di mana individu memikirkan alternatif jabatan tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Kemudian yang ketiga itu tahap pemantapan atau establishment. Tahap pemantapan dimulai dari umur 25 sampai 44 tahun. Tahap ini bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu. Kemudian yang keempat tahap pembinaan. Nah, tahap pembinaan dimulai dari umur 45 sampai 64 tahun, di mana individu sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Kemudian yang kelima, tahap kemunduran. Nah, tahap kemunduran dimulai pada usia 65 tahun ke atas, di mana orang sudah memasuki masa pensiun dan menemukan pola hidup baru setelah melepaskan jabatannya tersebut. Sekian dari presentasi saya.
Terima kasih atas perhatiannya dalam menonton presentasi ini. Semoga menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.